Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktamonika. Saya dari Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komunikasi Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh virus corona terhadap situasi belajar di rumah menggunakan internet. Dosen pembimbing Bapak Arya Dila, mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Dengan nomor NIM saya 442183100010. Pengaruh virus corona terhadap situasi belajar di rumah menggunakan internet. Munculnya virus corona saat ini, sistem pembelajaran dapat dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan email atau chatting. Makalah dan penelitian dapat dilakukan dengan saling tukar-menukar data melalui internet, via email, maupun dengan menggunakan mekanisme file sharing. Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di perguruan tinggi, di dalam maupun di luar negeri, atau digital library. Permasalahan sosial yang diakibatkan COVID-19 dirasakan oleh masyarakat, terutama para siswa dan mahasiswa, terkait belajar di rumah. Para siswa mengeluh akan belajar di rumah dipenuhi dengan tugas yang diberikan oleh masing-masing guru terlalu banyak. Sedangkan mahasiswa mengeluhkan bahwa pertemuan daring banyak terkendala oleh jaringan web, teknologi yang kurang memadai, sehingga sinyalnya juga bisa mungkin kurang memadai. Virus corona juga berdampak bagi pelaksanaan ujian nasional 2020. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang diselenggarakan pada Selasa 24 bulan 3 bersama menteri terkait sudah ketok palu. Hasilnya, pemerintah mengumumkan ujian nasional di tahun ini resmi ditiadakan. Opsi untuk mengganti ujian nasional ada dua, yaitu melakukan ujian sekolah berstandar nasional secara online ataupun menerapkan metode kelulusan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah. Karena belum final, Kemdikbud masih akan terus berkoordinasi dengan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan kebijakan terkait penggantian ujian nasional. Belajar online diperlukan pengawasan orang tua, karena corona menyebar ke seluruh penjuru dunia, mengubah banyak aspek kehidupan termasuk pendidikan. Pengawasan orang tua tersebut mutlak diperlukan. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, dinyatakan setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan orang tua terhadap belajar anak secara nyata merupakan wujud dari pelaksanaan pasal ini. Dampak bagi guru adanya COVID-19 ini tidak menguasai IT itu harus terpaksa belajar untuk memberikan tugas secara daring atau online terhadap siswanya, agar mempermudah dalam pembelajaran jarak jauh dan mudah mengontrol siswa, misalnya melalui Google Classroom dan sejenisnya. Selain tetap harus bekerja walaupun di rumah, juga berperan ganda sebagai guru bagi anak-anaknya di rumah, dan membimbing siswa dari rumah melalui daring sehingga tugas utamanya tetap terlaksanakan dengan baik. Dan di slide ini saya akan menjelaskan tentang 5 tips agar kegiatan belajar dari rumah tetap berlangsung menyenangkan. Yang pertama, atur jadwal belajar sebagai pelajar. Kewajiban belajar tetap harus dipenuhi karena berada di rumah bukan berarti sedang berlibur. Buatlah jadwal belajar layaknya sekolah seperti di hari biasa. Yang kedua, gunakan aplikasi belajar untuk mempermudah kegiatan belajar dari rumah. Bisa menggunakan aplikasi belajar online yang saat ini banyak tersedia di toko aplikasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menyiapkan untuk sekolah dasar, sehingga untuk sekolah menengah umum juga ada. Tips belajar di rumah menggunakan internet yang ketiga ini, menikmati waktu hiburan.
Usai memenuhi kewajiban belajar secara online, tidak ada salahnya jika menikmati hiburan dengan cara streaming musik ataupun streaming video. Yang keempat, tetap terhubung dengan teman. Banyaknya aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Kalian bisa berkirim pesan ataupun melakukan panggilan baik suara ataupun video untuk berbincang dengan teman-teman. Yang kelima, cermat memilih paket data. Beberapa operator seluler juga telah melaporkan peningkatan penggunaan layanan data karena hal tersebut. Operator seluler pun telah mengantisipasi kebutuhan layanan data, termasuk untuk para pelajar. Keuntungan yang didapatkan oleh sistem pembelajaran online. Di sini ada beberapa keuntungannya ya. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu. Ada fleksibel akan waktu dan tempat. Yang kedua, bisa menjangkau seluruh daerah. Yang ketiga, untuk siapa saja. Yang keempat, pilih sesuai kemauan. Yang kelima, bisa lebih hemat biaya. Yang keenam, menyempurnakan materi pembelajaran. Dengan adanya musibah ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat saling bekerja sama dalam menjaga kesehatan juga kebersihan lingkungan, terutama dalam menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, juga menambah keimanan dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selalu waspada dan tanggap terhadap bencana, bukan berarti menghindar ataupun takut, bukan pula acuh, cuek, dan pasrah kepada nasib. Ucapan terima kasih dari orang tua bukan hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui kerjasama yang baik untuk membantu mendidik anak bangsa baik dalam segi akademik maupun pribadi dan akhlaknya. Karena tugas mendidik anak bangsa adalah tugas bersama antara orang tua, guru, juga masyarakat sekitarnya. Terima kasih presentasi yang saya jelaskan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.